Oke, Ibu lanjutkan, besaran berikutnya setelah resistansi adalah yang disebut dengan induktansi. Jadi, induktansi berarti akan berhubungan dengan komponen yang disebut dengan induktor. Jadi kalau Anda lihat itu adalah contoh induktor yang sangat-sangat sederhana awal dari, dibuatnya induktor. Jadi kalau Anda lihat, di situ ada berupa sebuah inti, kemudian, yang dililit oleh, sebuah kawat gitu ya, sampai membentuk kumparan. Nah, itu adalah yang disebut dengan induktor. Nah, Anda tahu bahwa kalau, susunan seperti itu ketika dialiri oleh arus listrik maka akan menghasilkan medan magnet kan gitu ya, elektromagnetik. Maka kemudian, induktor menyimpan tenaga dalam bentuk medan magnet. Jadi kalau resistor itu kan menyimpan tenaga, mengkonversi tenaganya dalam bentuk, energi panas. Maka kalau induktor ini akan menyimpan, tenaga yang diberikan menjadi sebuah medan magnet. Oke, itu adalah, induktor. Nah, induktansi adalah berapa besarnya energi magnetik yang bisa dihasilkan oleh sebuah induktor tadi ketika dialiri oleh arus listrik. Itu yang disebut dengan induktansi. Oke, itu contoh dari, komponen sederhana dari sebuah induktor. Nah, di sini kemudian, simbol induktor pada sebuah rangkaian itu adalah bentuk, kalau resistor tadi kan gerigi gitu ya. Kalau ini lebih berwujud seperti, ilustrasi dari kumparan ya. Jadi, karena memang, induktor itu adalah ada sebuah inti yang kemudian dililit oleh, kawat sehingga membentuk kumparan sekian lilitan gitu ya. Maka kemudian itu, diambillah menjadi simbol dari, induktor, yaitu bentuk, lilitan seolah-olah seperti lilitan gitu ya. Kemudian, induktansi itu, simbolnya adalah L besar. Oke. Nah, kemudian Anda bisa menghitung nilai induktansi. Jadi jika sebuah, bahan, diketahui bahwa sebuah kawat lilitan itu, dari bahan tembaga misalkan, kemudian berapa lilitan, kemudian berapa luas penampangnya, kemudian berapa panjangnya si kawat tadi, maka Anda bisa menghitung nilai induktansi dari induktor tersebut. Yaitu bahwa L besar induktansi adalah sama dengan mu. Mu itu adalah permeabilitas. Jadi, kemampuan sebuah bahan untuk menghasilkan magnetisasi. Kalau dikasih, pengaruh medan magnet, berapa besar magnetisasinya gitu ya. Maka dikalikan dengan N kuadrat, N besar kuadrat adalah jumlah lilitannya. Kemudian dikalikan dengan A besar adalah luas penampangnya. Jadi kalau semakin luas, induktansinya juga semakin besar, dibagi dengan L kecil. L kecil adalah panjang kawatnya. Berbanding terbalik ya. Jadi kalau induktor itu, kawatnya panjangnya itu kecil, maka nilai induktansinya semakin besar. Dan sebaliknya. Kalau kemudian terhadap pengaruh dari jumlah lilitannya semakin banyak, maka induktansinya, banyaknya medan magnet yang dihasilkan atau yang disimpan juga semakin besar. Ya, jadi L besar adalah sama dengan mu permeabilitas dikalikan N kuadrat dikalikan A dibagi L kecil. Itu adalah rumus mencari nilai induktansi dari sebuah induktor. Oke, seperti yang Ibu sampaikan tadi, induktansi tadi simbolnya adalah L besar. Satuannya adalah Henry. Henry ini, H besar gitu ya. Nah, kemudian, hubungan induktansi dengan tegangan dan arus adalah V tegangan sama dengan L besar dikalikan dengan dI per dt. Jadi harus ada dI per dt. dI per dt itu kan perubahan dari arusnya. Jadi bukan dipengaruhi oleh arus secara langsung, tapi harus ada perubahan arusnya baru kemudian bisa menghasilkan, bisa Anda hitung nilai tegangannya. Gitu ya. Sehingga kemudian kalau Anda mencari berapa arus listriknya, jika diketahui induktansi dan juga tegangannya, berarti, masing-masing sisi Anda integralkan, sehingga kemudian dI per dt-nya ketika diintegralkan kan jadi I, kan gitu ya. Maka kemudian I adalah 1 per L dikalikan dengan integral dari T pada saat minus tak hingga, atau mungkin pada saat 0 ya, karena Anda menghidupkan listrik itu kan pada saat waktu ke 0, bukan waktu ke minus, kan nggak ada. Oke, jadi pada saat nilai minus tak hingga atau 0 sampai ke T detik tersebut, dari V dt, nilai tegangannya.
Oke, kemudian karena V tegangan adalah induktansi dikalikan perubahan arus gitu ya, maka nilai daya dapat dihitung dengan rumus L besar induktansi dikalikan dengan arus dikalikan perubahan arusnya, yaitu dI per dt. Itu adalah rumus untuk menghitung daya. Oke. Nah, sama seperti halnya si resistor tadi, maka ada kadangkala dalam sebuah rangkaian induktornya bisa lebih dari satu. Kalau induktornya dirangkai secara seri, maka persamaannya cara menghitung induktansi totalnya adalah 1 dibagi L ekivalensi. Jadi kalau Anda perhatikan bentuknya kan berbanding tuker-tukeran tuh antara resistor dan juga si induktor ini rumusnya ya. Kalau di resistor tadi, kalau untuk serial tinggal dijumlahkan langsung. Ya, kebalikannya justru kalau yang dijumlahkan total semuanya itu adalah saat disusun secara paralel induktornya. Kalau secara seri, si induktor ini malah cara ngitungnya sama kayak resistor yang disusun secara paralel gitu ya. Jadi Anda hitung 1 per dari nilai induktansinya ditambah 1 per dari induktansi dari induktor kedua sampai induktor ke N gitu ya. Nilai induktor ini biasanya kecil, tidak dalam satuan Henry, biasanya dalam satuan mili gitu ya. Jadi nilainya kecil, tidak kemudian ya biasa hitungannya mili atau mungkin mikro gitu ya, Henry ini. Oke, itu untuk penjelasan tentang induktansi.